Hai, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Di video kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari Sari Ting Ting. Karena ini berdasarkan rekomendasi dari netizen juga. Jadi saya perlu berterima kasih pada netizen ataupun para subscriber dari Bastian Sebo yang selalu memberikan saya informasi sehingga saya bisa menemukan channel-channel seperti ini. Saya sangat berterima kasih. Dan juga kepada teman-teman semua yang mendukung channel ini, support channel ini, mendoakan saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Karena saya meyakini bahwa channel saya mengalami perkembangan seperti ini, saya bisa sampai ke level seperti ini, itu semua berkat dukungan, berkat doa, support dari teman-teman. Tanpa teman-teman, saya bukan siapa-siapa. Ada sebuah video dari Sari Ting Ting dan mamanya ini. Di dalam video tersebut, mereka menampilkan thumbnail, wajah saya juga ada di situ. Dan juga di video tersebut ada juga potongan-potongan video dari saya ya. Potongan-potongan video itu menyangkut dengan beberapa hari yang lalu saya pernah membuat video menanggapi pernyataan dari Avenda. Saya kira teman-teman pasti sudah menyaksikan ya. Dari video tanggapan saya terhadap Avenda ini, lalu kemudian oleh Ayu Ting Ting dan juga mamanya, mereka membuat lagi sebuah video untuk menarasikan atau untuk saya mau bilang itu menyerang saya, tetapi saya tidak tega ya mengeluarkan bahasa seperti itu. Jadi ini seperti intinya mereka membantah pernyataan saya yang Sari dan juga mamanya menganggap bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar, apa yang saya katakan untuk membantah Avenda itu keliru ya. Saya sangat menyayangkan sekali hal ini ya. Kalau misalnya dari YouTuber-YouTuber Malaysia yang menanggapi saya, oke lah ya. Tapi ini datangnya dari saudara-saudari kita ya, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dan mereka mengkanter lagi video dari saya. Saya tidak mungkin membuat video seperti itu kalau misalnya tidak ada pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan, menyudutkan, ataupun meremehkan bangsa Indonesia ataupun negara tercinta ini. Negara yang begitu indah ini kalau diremehkan oleh orang lain, tentu kita tidak boleh tinggal diam. Apalagi para leluhur kita, para pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Mereka mengorbankan nyawa, darah dan air mata, mengorbankan segala-galanya, bertempur habis-habisan, mengusir penjajah demi kita. Demi kita bisa meneruskan menjaga martabat bangsa ini. Menjaga Indonesia ini tetap berdiri dengan kukuh, berdiri dengan tegak. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya menyayangkan sekali apa yang dikatakan oleh saudari dari Sari Ting Ting dan juga Mama ya. Saya mohon maaf sekali kepada Sari dan Mama, saya perlu memberikan pemahaman di sini kepada Sari dan juga Mama. Menurut saya video dari Sari dan juga Mama ini memang bagi saya itu tidak bisa dibiarkan. Namun sebelumnya saya juga meminta kepada teman-teman ya. Saya tahu teman-teman yang subscriber channel ini, para netizen-netizen yang support channel ini itu saya tahu karakternya sangat mililitan ya. Dan kali ini saya mohon pada kalian semua untuk janganlah menyerang ya. Janganlah menyerang karena Sari dan juga mamanya ini ya bukan orang lain. Itu adalah saudara-saudari kita. Mereka dari Indonesia yang bekerja, mencari hidup, mencari rezeki di Malaysia. Jadi tolonglah jangan menyerang. Kalau teman-teman ingin memberikan pemahaman, berikan pemahaman dengan bahasa-bahasa yang baik ya teman-teman. Dan saya mohon izin kepada Sari dan juga Mama. Ada beberapa material yang saya ambil dari video di channel Sari Ting Ting yang saya harus tampilkan di sini sebagai penguat dari argumentasi saya, atau biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan gambaran atau pemahaman yang jelas. Oke teman-teman, kita langsung saja melihat video yang pertama dulu. Dikabarkan di dalam video itu bahwa TKI di Sabah ya itu dipulangkan ke Indonesia secara paksa, macam itulah dalam isi videonya. Gitu ya teman-teman. Ini ada kesalahpahaman juga ya. Sari mau luruskan, mungkin di sini banyak juga lah teman-teman dari Indonesia yang tengok video kita ini kan. Kita mau meluruskan bahwa itu tidak benar ya. Oke, dalam video ini Sari meluruskan bahwa TKI yang dipulangkan secara paksa
di Sabah itu tidak benar ya. Oke, jadi ini tidak ada pernyataan saya yang mengatakan statement seperti itu menyinggung TKI yang dipulangkan secara paksa. Saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Ini yang Sari tanggapi ini adalah pernyataan dari YouTuber-YouTuber Indonesia yang lain ya. Tetapi saya juga mau menanggapi juga. Karena saya ada menemukan video yang saya rasa Sari dan Mama harus tahu ya. Ini adalah para pekerja-pekerja dari Indonesia yang kemungkinan mereka tidak memiliki dokumen yang resmi atau bisa dikatakan mereka ilegal dan mereka ditangkap oleh petugas di Malaysia. Keluar, 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 keluar. Weh, sini 3 orang. Keluar. Baik. Orang susah korang tau. Orang tu keluar, faham tak? Keluar. Ada lagi yang lain, duduk. Duduk. Mana lagi yang lain? Wak, mana lagi yang lain? Cakap. Dia tak tahu dia bagaimana dia. Kenapa kamu lari? Kenapa korang lari? Hah? Kenapa korang lari? Kenapa korang lari? Cakap, kenapa korang lari? Mana yang lain? Orang suruh keluar, korang keluar, faham tak? Wak! Mana yang lagi? Mana lagi yang lain? Yang lain mana lagi? Ni pun sebab aku jumpa kek ni, kesan baru, faham tak? Berapa orang semua tadi? Ni siapa punya? Jangan buat ingat. Ni siapa punya ni? Ada Siapa punya ni? Betul. Ha? Ada berapa orang? Mana lagi yang lain? Kamu kau cakap ada 12 orang? Bagi tahu mana lagi yang lain. Ha. Korang jangan ada menyorok. dua baru datang. Mana dia? Mana lagi yang lain? Mana lagi? Tak tahu dia Ha? dari mana. Tahu. Tu, nampak ujung tu lampu jalan. Oh. Ya, cik. Jangan cik lagi ha. Selamat aku tak tembak. Kalau aku tembak, kau nak mati ke awak? Awak. Jadi kau mati. Nah, saya rasa itu ada benarnya ya. Siapapun yang mau bekerja di Malaysia ya, jangankan Malaysia ataupun negara-negara lain yang mau kita kunjungi, itu kita harus melengkapi legalitas agar keberadaan kita itu tidak menimbulkan permasalahan. Dalam video ini Sari sempat mengatakan orang pekerja di Malaysia merasa aman bekerja di sini. Orang Malaysia tak ada kacau kalau kita atau dalam hal ini orang Indonesia di sini bekerja baik-baik. Tapi pun kalau dipulangkan pun tidak ada secara paksa, tidak ada secara paksa. Mana mungkin, kita tahulah di sini kan, di Malaysia ini kita sudah lama, kita tahulah orang Malaysia kerajaannya tak buat macam itu. Di sini aja orang-orang yang kerja kilang macam itu aman tinggal di sini ya kan. Orang Malaysia itu tak ada kacau kalau kita itu kerja di sini baik-baik betul. kan. Kalau Sari menganggap bahwa pekerja-pekerja dari Indonesia bekerja di Malaysia itu aman dan tak ada kacau di Malaysia kalau kita bekerja baik-baik di sana, oke, saya bersyukur ya. Tetapi ada fakta lain yang Sari dan Mama tidak boleh menutup mata ya. Ini untuk Sari ketahui bahwa ada sebuah berita, ini saya ambil data dari Nusa Tenggara Timur. Saya adalah orang NTT ya. Saya tidak mengambil data Indonesia secara keseluruhan ya. Yang saya temukan di sini kita berbicara dari satu provinsi saja. Kalau Indonesia secara menyeluruh mungkin akan banyak sekali. Tapi ini cukup satu provinsi saja, provinsi NTT ya. Dalam 4 bulan ada 46 TKI ilegal asal NTT yang meninggal di Malaysia. Itu dari Januari sampai April 2021 ya, itu tahun lalu. Dalam setiap bulannya itu ada yang meninggal 10 orang, ada yang 12 orang, ada yang 14 orang. Dan 46 TKI ini mereka ilegal ya, dalam arti mereka tidak memiliki dokumen yang resmi untuk masuk ke negara orang. Tetapi saya tidak menyinggung itu lebih jauh ya. Saya masih fokus
dengan pernyataan Sari yang menutup mata dengan fenomena seperti ini. Nah, dari 46 jenazah yang meninggal pada tahun lalu, itu yang dari NTT ya, ada 36 laki-laki dan 10 perempuan. Lalu kemudian ini ada data terbaru dari BP2MI. Lagi-lagi data ini khusus untuk Provinsi NTT ya. Saya tidak berbicara Indonesia secara menyeluruh. Dari Januari sampai Mei 2022, bulan lalu ya, bulan kemarin, itu ada 50 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Malaysia, dan semuanya itu ilegal. Lalu ada fakta lagi yang sebenarnya semua fakta-fakta ini sudah pernah saya sampaikan dalam video saya yang mengkanter opini dari Avenda. Tetapi di sini saya sampaikan ulang, ya siapa tahu Sari dan juga Mama belum mengetahuinya ya. Ataupun sudah mengetahuinya, tetapi dari video saya yang panjang itu mereka lebih fokus pada video yang saya mengeluarkan statement soal racun itu. Mereka tidak mengambil video-video saya mengeluarkan data-data seperti itu, mereka tidak menanggapi. Cuman yang meracun seperti itu yang mereka sorot ya. Dalam kurun waktu 2013 sampai 2019, ada 420 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur meninggal di Malaysia. Oke, semoga fakta-fakta seperti ini Sari dan juga Mama jangan menutup mata ya. Kalian juga harus melihat fakta-fakta seperti ini ya. Saya tahu bahwa mereka para pekerja migran asal NTT ini yang bekerja di Malaysia, mereka ilegal, tidak punya legalitas. Saya tahu itu salah ya. Saya tidak membenarkan hal tersebut. Tetapi saya melihat dari kacamata kemanusiaan. Apakah karena mereka ilegal, mereka tidak mendapatkan perhatian, perlindungan hukum, lantas mereka harus mati begitu saja? Ya, di berita sih boleh saja kalau meninggal itu karena kecelakaan, karena sakit. Tetapi siapa yang mau mengusut itu sampai sedetil-detilnya? Semoga fakta yang sudah saya sampaikan, Sari dan Mama ya, kalian jangan menutup mata. Oke, selanjutnya kita lihat lagi video yang berikut. Nah, ada juga ya Ma, Sari tengok satu video daripada YouTuber Indonesia, yaitu channelnya adalah Bastian Sebo. Itu Sari tengok ya, ada satu videonya itu, Sari akan kasih tahu cuplikan videonya. Tadi ya, ini asumsi saya pribadi. Saya mencurigai ataupun saya mempunyai persepsi yang negatif, anggapan pikiran saya itu negatif ya, bahwa tidak mungkin 100% meninggal kalau tidak ada permainan-permainan kotor di belakang itu ya. Ya bisa saja karena mereka adalah ilegal, tidak memiliki dokumen yang resmi. Bisa saja sakitnya itu karena diracun ataupun diapakan begitu kan, kita tidak tahu. Oke, di sini saya agak kurang puas ya karena Sari menampilkan cuplikan video saya yang sangat singkat ya, yang hanya berdurasi 31 detik dari 16 menit 29 detik. Kalau Sari menampilkan agak 1 menit kah atau 1 menit lebih itu agak lebih bagus lah, sehingga ada gambaran yang jelas dari para penonton. Tapi kalau cuman sepotong begitu ya jelas menimbulkan kekeliruan atau menimbulkan salah persepsi. Nah, bagaimana menurut pandangan Mama? Dia berasumsi katanya itu orang Malaysia itu ada yang meracuni orang pekerja-pekerja Indonesia. Dan tidak pernah ada kejadian seperti itu ya, meracun ya. Iya. Kalian pikir tidak ada pernah orang Malaysia meracun orang Indonesia, walaupun ilegal. Walaupun ilegal, dia tidak ada macam itu. Di sini kita itu dihargai sesama manusia, janganlah sesama lain negara kan. Sesama manusia, dia orang akan menghargai kita walaupun kita tidak ada dokumen seandainya pun kan. Tidak ada meracun itu. Nah, dalam video ini Sari dan Mama mereka mempermasalahkan pernyataan atau statement saya soal asumsi atau dugaan ya. Karena dalam video saya yang menanggapi video dari Avenda itu saya sempat mengeluarkan asumsi atau dugaan saya
penyebab meninggalnya TKI ilegal yang tadi sudah saya sebutkan faktanya itu saya menduga ya bisa saja diracun atau ada kejadian lain yang bisa menyebabkan kematian tersebut selain kecelakaan atau sakit. Alasan saya mengatakan seperti itu ya karena para TKI ilegal, para pekerja migran ilegal ini tidak mempunyai dokumen. Yang jelas mereka tidak mendapatkan perhatian atau perlindungan secara hukum. Karena mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu mereka rentan sekali dengan resiko-resiko yang membahayakan keselamatan nyawa mereka. Oleh karena itu saya berani mengeluarkan asumsi atau berstatement bahwa meninggalnya mereka, kalau kita mau menggali lebih dalam, itu mungkin ada fakta-fakta lain ya. Selain di berita kita mendengarkan bahwa mereka meninggal karena sakit ya. Saya juga mau mengatakan bahwa saya menyesalkan pernyataan saudari Sari ini ya. Jadi Sari ini dengan gamblangnya ya, dengan secara terbukanya, karena dalam video tersebut saya tidak pernah mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang terucap dari mulut saya yang mengatakan atau saya menuduh bahwa orang yang meninggal itu diracun dilakukan oleh orang-orang Malaysia. Sekali lagi teman-teman, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau statement atau kalimat bahwa saya menuduh orang Malaysia yang meracuni pekerja-pekerja Indonesia. Tetapi ini kenapa Sari sendiri menuduh saya mengatakan bahwa saya mengatakan orang Malaysia yang meracuni pekerja-pekerja Indonesia. Ini kan berbahaya sekali ya. Ini kalau misalnya seandainya di proses hukum atau ada di meja hukum, saya bisa membantah bahwa saya tidak pernah menuduh orang Malaysia yang meracuni pekerja-pekerja Indonesia. Jadi saudari Sari, Anda perlu hati-hati ya dalam mengeluarkan statement, perlu hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Saya tidak pernah mengatakan orang Malaysia, saya tidak pernah menuduh orang Malaysia yang meracuni. Jangan Anda menambah-nambahkan ya. Saya tidak pernah menyebutkan secara pasti orangnya, saya tidak pernah menyebutkan namanya. Jadi jangan Anda asal menuduh seperti itu. Ya bisa jadi ini senjata makan tuan bagi Anda. Meracuni oke, ada kalimat saya seperti itu, tapi menuduh orang Malaysia, orang-orang Malaysia itu tidak ada ya. Oke, kita lihat lagi video selanjutnya. Kerajaan kita dan pemerintah kita baik-baik saja, yang di atasan saja. Kita-kita aja yang para netizen yang saling bentrok kan? Iya, iya betul. Iya, janganlah macam itu. Kita kan negara serumpun. Mungkin Mama belum menyaksikan video-video saya sebelumnya. Itu saya sering mengatakan bahwa Mama, Malaysia dan Indonesia itu bukan negara serumpun. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena secara kebudayaan, Indonesia jelas berbeda dengan Malaysia. Karena ada saudara-saudari kita di NTT, di Maluku, di Papua apalagi. Itu sudah sangat jauh berbeda dengan Malaysia. Rasnya saja sudah berbeda. Kebudayaannya juga berbeda. Ya. Tetapi ini kenapa disebut serumpun dengan Malaysia? Malaysia boleh disebutkan serumpun tetapi dengan saudara-saudari kita Melayu di Riau, di Sumatera ataupun di Kalimantan. Pernyataan seperti itu kita sama halnya mencederai bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam ya. Oke, juga Sari ada kutip daripada channel Bastian Sebo itu seperti ini. Oke, Malaysia. Menurut Avenda, kenapa orang Indonesia ini bisa ramai-ramai berbondong-bondong datang ke Malaysia itu karena di mata mereka, dalam hal ini di mata kita sebagai orang Indonesia, itu kita, kata Avenda, melihat Malaysia sebagai bumi emas. Maksudnya Malaysia itu menurut Avenda, orang Indonesia memandangnya sebagai surga ya, surga rezeki atau bumi emas. Ya, ada berkomentar ya, itu satu YouTuber asal Malaysia juga ya, mengatakan orang Indonesia datang berbondong-bondong ke Malaysia ini mencari rezeki seperti lumbung emas katanya. Dan dia macam seakan-akan tidak membenarkan hal itu ya. Oke, gimana pandangan Mama? Dan memang betul apa yang dibilang, yang dicakapkan YouTuber Malaysia ini ya. Betul, memang Malaysia ini lumbung emas kepada kita. Nah, di video ini Sari mengatakan, saya tidak menerima pernyataan Avenda yang mengatakan orang Indonesia menganggap Malaysia sebagai bumi emas atau lumbung emas ya.
Oke lah, kalau Sari dan Mama menganggap bahwa Malaysia itu sebagai bumi emas, lumbung emas, oke. Tetapi saya juga mempunyai pendapat saya secara pribadi bahwa pernyataan Afenda dengan mengatakan bahwa orang Indonesia menganggap Malaysia seperti bumi emas sehingga berbondong-bondong datang ke situ. Apakah dia tidak memiliki pemilihan diksi yang lain selain kata-kata itu? Jelas kata-kata dia seperti itu. Dia merendahkan kita. Tapi kita lagi suka ke Malaysia daripada kerja ke tempat yang lain. Kenapa? Karena saya kan sudah cakap, kita negara serumpun dan kita kebudayaan kita sama, bahasa kita sama, makanan kita hampir sama walaupun ada beda sedikit lah. Dan kebudayaan semua sama. Sudah saya jelaskan ya soal masalah serumpun. Kira-kira Mama mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sama itu, kebudayaan mana yang sama? Ya. Kebudayaan-kebudayaan di Papua itu tidak ada yang sama dengan Malaysia, Mama. Mereka di Papua, kalau dikatakan kebudayaan mereka mirip-mirip dengan negara-negara di Asia Pasifik, oke lah. Karena masih memiliki satu ras yang sama, ada kesamaan warna kulit, fisik, masih memiliki ciri-ciri yang mirip satu sama lain. Dan juga memiliki kebudayaan yang sudah jauh berbeda ya, dan tidak ada hubungannya dengan di Malaysia. Kalau misalnya kami di NTT, kami ada budaya ya, nama budayanya itu Kasau. Kalau budaya Kasau ini, ketika diadakan upacara Kasau, itu dilakukan pemotongan babi berpuluh-puluh ekor, dan masakan di sana itu memakan daging babi berpuluh-puluh ekor itu. Nah, apakah di Malaysia ada kebudayaan seperti ini? Jelas tidak. Ini hanya salah satu contoh ya. Kalau Mama mengatakan bahwa kebudayaan Malaysia sama dengan di Indonesia, itu berarti Mama hendak mengatakan bahwa tarian caci di NTT sama juga itu ada di Malaysia. Kemudian jae di NTT juga ada di Malaysia. Lalu apalagi ya yang kebudayaan-kebudayaan di Papua, di Maluku, di Sulawesi, tarian-tarian kita atau tradisi-tradisi kita, itu semua ada di Malaysia. Atau mungkin tradisi dari suku Baduy, mungkin juga ada di Malaysia. Tapi bagaimana mungkin di alam pemikiran Mama menganggap bahwa budaya Indonesia sama dengan budaya di Malaysia? Jelas sudah sangat jauh berbeda, tidak ada hubungannya. Budaya-budaya di NTT, Maluku, Papua dengan di Malaysia itu tidak ada hubungannya. Kita bukan mau mencari perbedaan di sini, mau memisahkan jurang antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi kita hendak meluruskan identitas kita. Kalian tidak memikirkan perasaan orang yang mau bekerja ke sini. Belum lagi dibuka Pintu sempadan, tapi semua orang sudah mau bersiap-siap datang ke Malaysia untuk bekerja. Dan kalian tidak memikirkan, mungkin kalian hidup senang ya di Indonesia. Kalian yang bercakap itu mungkin kalian hidup senang, hidup ada uang, ada pekerjaan. Dan kalian tidak memikirkan orang yang mau datang kemari untuk bekerja. Oke, di video itu Mama sempat mengatakan bahwa kami yang bercakap seperti ini itu tidak memikirkan mereka-mereka yang bekerja di Malaysia. Ya. Tetapi Mama juga tidak memikirkan bagaimana perasaan orang Indonesia ketika mendengarkan atau melihat bagaimana pernyataan-pernyataan yang merendahkan negaranya. Mama kalau lihat di channel Pornorogo ya, dan juga beberapa channel-channel yang lain, mereka merendahkan Indonesia. Apakah kita harus diam saja? Apakah kita membiarkan itu semua terjadi? Apakah kita membiarkan mereka sebebas-bebasnya terus menginjak-injak harkat martabat bangsa kita? Sikap saya, pernyataan saya didasari dengan kecintaan saya terhadap bangsa Indonesia. Semoga Mama dan juga Sari bisa memahami, dan sekali lagi saya minta maaf kata-kata saya menyakiti atau kurang berkenan. Saya Bastan Sebo pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.